Halo, gue Kevin Anggara, selamat datang di channel kedua gue. Dan seperti video yang udah beberapa tahun lalu deh, setahun lalu deh kayaknya, yang gue bikin video ngetes lighting sama setup baru. Nah, ini gue juga sama, pengen ngelakuin tes lagi. Tapi ini gue bakal ngetes lensa baru 1655 Sony dan mic baru. Jadi mic yang suara yang kalian lagi denger ini berasal dari clip-on yang ada di dalam badan gue nih. Nggak di badan gue juga sih, ditempelin di badan gue. Jadi kalau gue begini, itu bakal agak kresek-kresek. Tapi enaknya, coba deh kameranya lu wide, biar kelihatan semuanya. Udah kelihatan semua nih, gede ya. Nah, tapi enaknya kalau gue lagi gerak-gerak, seperti ini, cek. Ini gue muter ke, ini out frame nih, nggak kelihatan, tapi suara gue tetap stabil. Sama, nah sekarang ini gue duduk lagi. Nah suaranya kurang lebih seperti itu, jadi konsisten. Makanya ini gue baru beli clip on, jadi ngetes juga dan ternyata enak. Ini adalah Sony A6600 dengan lensa 16-55 mm f2.8. Jadi kalau lu lagi di focal length 16 atau 55 di zoom sekalipun, aperture-nya tetap stabil di 2.8. Jadi kayak apa ya? Kayak lensa G Master Sony yang 2470 f2.8 kayak gitu. Tapi ini versi APS-C. Bingung kan gue ngomong apaan? Nah, mumpung gue ngetes lighting lensa baru dan mic baru, gue sekalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di question box Instagram gue gitu. Jadi biar konten ini ada isinya gitu. Sekalian konten ini berarti akan memulai playlist 24 ya kan. Kalau tahun lalu 23, sekarang 24. Umur gue udah 24 soalnya. Nah, ini iPad cuma pajangan nih. Sebenarnya gue ngeliatnya dari HP. Oke, pertanyaan pertama, mengapa tertarik sama PC Mini ITX? Jadi kalau lu lihat di belakang gue, ini sebenarnya ada PC nih. Tapi ini ketutup mic ya. PC Mini ITX kenapa? Karena pertama dia kecil, nggak makan banyak tempat dan lebih lebih enak aja dilihat karena dia ringkas, compact dan nggak yang full tower banget kayak PC gaming. Makanya itulah kenapa pas gue pengen ngerakit PC lagi, yang paling pertama gue incer itu case-nya dulu. Jadi semuanya harus kecil. Gitu. Jadi emang mindsetnya pas mau bikin PC tuh, oh ini harus kecil nih. Jadi gue nyari mobonya juga sesuai, bukan yang buat full tower banget kayak gitu lah kurang lebih. Tapi kenapa tertarik sama PC Mini ITX? Karena dia kecil dan enak aja gitu dilihat dan bisa ditaruh di meja buat dipamerin. Oh ini pas banget pertanyaannya, pakai mic apa bang? Nah mic yang gue pakai ini dari Holyland Salmon. Hey, mic yang gue pakai ini dari Holyland, namanya Lark 150 dan ini harganya sekitar 4,1, pas gue beli 4199 berarti 4,2. Dan ini dia datang dengan satu receiver dan Salmon, dia datang dengan satu receiver dan dua transmitter. Jadi yang lagi gue pakai ini transmitter satu, gue pakein clip on lavalier ditempelin di sini. Ini jadi dia datang dengan case kayak gini. Case-nya ini buat ngecas juga, jadi semacam power bank. Dan kalau ini misalkan transmitternya gue angkat satu lagi dan gue coba nyalain ya. Terus ini ntar gue bakal kasih bakti buat ngetes suara dia di sana. Enaknya dia akan langsung pairing. Jadi ini gue nyalain dulu 3 detik sampai dia nyala. Nah, transmitter ini juga berfungsi sebagai mic. Ayo Bak, nih Bak. Lu pegang dan harusnya ini otomatis langsung connect. Coba Bak, lu ngomong. Cek 1, 2, 3. Oke, itu suara Bakti, ini suara gue. Coba kita ngobrol Bak. Lu udah magang berapa lama? Gue udah hampir masuk 2 bulan. Lu udah masuk hampir 2 bulan lah ya, bener lagi 3 bulan. Dan ini kita tes jarak gue sama Bakti sekitar 2 meter, tapi suaranya tuh 2 meter lah ya. 2 meter dan jarak kita 2 meter dan suaranya cukup stabil. Cek 1, 2, 3. Seakan-akan si Bakti tuh kayak kita lagi ngobrol samping-sampingan, padahal kita jauh 2 meter. Dan enaknya dia pas tadi dinyalain langsung connect, langsung pairing. Jadi nggak usah diapa-apain lagi. Nah sekarang lu matiin dulu, tahan 3 detik, terus tinggal langsung masukin ke sini. Nah, sip. Ini langsung dimasukin lagi dan dia akan langsung otomatis ngecas. Enaknya kayak gitu. Rekomendasi untuk lighting yang bagus. Gue sebenarnya di video yang tes kemarin udah sempat ngebahas lighting yang gue pakai apa aja. Cuman coba lu zoom out lagi, Bak. Berarti kita nunjukin lighting yang dipakai saat ini ya. Ini kelihatan ya berarti lightingnya? Cuma dikit doang. Oke, yang di atas ini adalah Godox SL60W ditambah dengan Light Dome Mini Aputure yang ini buat softbox ya. Terus habis itu di belakang itu ada Aputure ALM9 yang kecil. Terus sebenarnya di sebelah kanan gue, ini nggak usah dikasih lihat karena ntar bakal muter tripod. Ini ada lampu Philips Hue yang gue set warnanya sebenarnya jadi putih aja gitu. Cuman berarti lighting gue pakai cuma 1, 2, 3.
untuk yang sekarang lagi lu lihat. Info buat beli lightingnya di mana nanti gue taruh di deskripsi. Jadi lu kalau mau beli bisa cek deskripsi aja. Sip, kita lanjut. Review keyboard sama monitor. Bang katanya mau bikin review komputer barunya kalau udah jadi. Hah? Kata siapa lu? Orang gue bilang mau bikin video tentang PC, emang harus review kan? Enggak. Itu nggak gue cantumin. Pamer setup edisi laptop ada nggak kira-kira? Ada. Jadi gue udah bikin kategorinya dari email-email yang masuk, udah gue kategorin sendiri, dan laptop tuh ntar ada. Kayak ntar ada yang budget, ada yang laptop, pokoknya banyak lah, tapi belum gue edit aja. Alasan lo ganti mic lo dari Rode NT USB ke Shure apaan? Nah ini Bakti yang dapet nih mic-nya. Nah jadi ini seperti bisa lo lihat di gambar, terus sekarang di zoom out lagi aja. Nih gue ceritain, jadi seperti yang lu tahu nih, jadi mic ini lu bayangin ini mic gua, ini Rode NT USB, ini stand mic gua, Rode PSA 1. Nah, konektornya itu yang punya si stand itu nyatu sama mountingnya dari mic. Jadi itu nggak bisa dicopot. Jadi lu nggak bisa pakai mic Rode NT USB-nya ke stand lain karena nyangkut bawahnya mountingnya, dan lu nggak bisa pakai standnya buat mic yang lain juga karena nyangkut juga. Jadi kayak lu harus pakai dua-duanya itu barengan, dan sekalian emang gue waktu itu pengen ganti ke mic baru ya. Jadi Shure MV7 ini waktu itu baru keluar dan gue pengen coba ganti karena cukup beda ya. Kalau mic yang Rode NT USB itu micnya tipenya kondenser, kalau yang ini dynamic. Bedanya apa ntar lu bisa lihat di YouTube aja tuh, banyak tuh penjelasannya. Cuman gue ganti, dan yang mic yang sebelumnya yang Rode NT USB gue hibahkan ke Bakti gitu. Pokoknya simpelnya gitu dah. Kalau lihat di gambar itu kayak nyangkut, nggak bisa. Gue udah pakai tang segala macem, tangan gue udah sampai kebeset berdarah, itu nggak bisa dilepas. Lo kalau lo kasih ke tukang las juga, tukang las kayak nyerah anjing, kayak gitu nggak bisa anjing. Itu mungkin lagi sial aja sih dapet yang jelek gitu. Cuman itulah alasan kenapa ganti mic. Bersih-bersih meja kerja seberapa sering? Sebenarnya jarang, tapi karena meja gue juga jarang kotor, makanya gue jarang bersihin. Paling kalau misalkan lagi niat banget ya sebulan sekali gitu, kayak cuman lap-lapin doang. Kalau itu biasanya kalau udah ngerasa kayak wah ini meja udah berdebu nih, kayak gitu doang sih paling. Belakang monitor kasih kata-kata mutiara cakep nggak sih? Lah kan ini disuruh nanya ya, kok malah ngasih saran? Apakah anak magang akan menjadi pegawai tetap? Ya nggak tahu juga ya, kita lihat nanti ya. Tunggu kelar, berarti sebulan lagi ya Bak? Bulan April ya? Bikin video tipe-tipe. Bikin video tipe-tipe. Kapan upload YouTube lagi? Gue udah kangen sama konten lu. Aduh, terima kasih lo sudah kangen dengan konten saya. Cuman gue kan jarang upload nih. Jadi kalau gue lagi nggak upload, ya nggak usah nggak usah minta-minta upload gitu. Kayak nontonin channel lain aja gitu. Karena channel YouTube kan bukan gue doang nih. Nonton yang lain lah gitu. Jangan gue doang. Kayak nanti guanya terbebani gitu. Kayak ditunggu-tunggu. Karena gue kan upload video ketika gue lagi pengen aja ya. Kalau lu nunggu-nunggu gitu kan jadi bebannya di gue gitu. Gitu lah, lu sebagai penonton bisa lah memilih siapa yang ingin lu tonton, bebas, nggak ada paksaan. Tips buat story IG keren selama perjalanan. Nah, jadi kalau lu nyadar setiap instastory gue selama jalan-jalan kemana gitu, ke Jepang, kemana lah gitu, sebut aja. Itu kadang gue suka bikin story yang emang ada musiknya terus diedit duluan. Nah, gimana caranya biar bisa bikin IG story kayak gitu ya? Sebenarnya lu harus ngedit, dan awalnya tuh lebih ke, biasanya gue selalu nentuin dulu. Misalkan ketika gue mau jalan ke Jepang gitu misalnya, gue udah milih dulu nih lagu-lagu yang cocok nih buat instastory gue nanti. Nah dari lagu-lagu itu kan nggak mungkin semuanya gue masukin. Itu kayak paling gue ambil 30 detik sampai 1 menit yang part yang paling the best lah, dan yang paling bisa dimasukin footage menurut gue. Nah habis itu udah tentuin lagunya, baru gue udah tahu nih lagunya apa. Jadi gue tahu ntar gue bakal nge-shoot apa aja. Contohnya gue udah ada lagu kayak gini, terus kayak gue udah tahu nih beatnya abis ini begini. Jadi gue pas nge-shoot juga udah tahu, tinggal ini gue butuh adegan yang butuh shoot yang slow mo, ini butuh yang dinamis yang ada gerak-geraknya, ini butuh yang cuman diem doang. Jadi udah tahu gitu. Dan untuk urusan equipmentnya kayak misalkan HP-nya sebenarnya nggak harus bagus-bagus juga bisa gitu. Lu mau pakai HP ya selama HP lu ada kameranya, kameranya bisa ngasih lihat apa yang ada di depan lu, ya itu udah cukup sebenarnya. Cuman gue kan pakai iPhone 11 Pro nih sekarang. Ya itu gue bisa ngeditnya di iMovie tuh, di bawaannya si iPhone gitu. Pinter-pinter lu berkreasi aja sih sebenarnya. Sejak kapan mulai suka bikin konten gadget? Udah lama sih gue sering banget bikin konten soal semacam review gitu, tapi bukan yang kayak reviewer. Kalau reviewer kan tiap videonya tuh biasa kan ya kebanyakan video review, misalkan ada produk terbaru, launching HP baru, mereka review. Nah gue tuh nggak yang segitunya gitu, emang ya kayak gini aja nih, kayak emang yang lagi kebetulan gue pakai dan gue suka dan bisa gue bikin videonya, gue bikin kayak ini. Terus misalkan
iPad, ini ada keyboardnya. Gue bikin video typing testnya kayak gitu. Terus sering juga diajak collab sama Ko Malvin di Best Indo Tech. Karena emang gue juga ngerti apa yang dibahas, jadi gue bikin gitu. Jadi tech reviewer aja gue ya. Kalau bikin konten tes keyboard, kamera digantungin di mana? Nah, ini gue gantungin di sini nih. Ini kalau di white kelihatan nggak? Kelihatan? Nah, jadi ini biasanya gue gantungin di sini. Kameranya gue taruh top down gitu biar dapet angle-angle kayak gini nih. Ini gue tampilin pas gue lagi streaming soal keyboard. Jadi kameranya kelihatan dari atas. Kayak lu lagi unboxing barang lah gitu. Kenapa nggak monitornya 3 sekalian? Karena yang gue butuhin 2 gitu loh. Kalau yang gue butuhin 10 ya gue juga pasti punyanya 10 gitu loh. Ntar kalau gue punya monitor 3 lu tanya lagi kenapa monitornya nggak 2 aja bang? Emang nggak cukup ya? Monitor gue 2 nih karena gue butuhnya 2 gitu ya. Peredam suaranya beli di mana? Waktu itu gue pernah bikin juga videonya pas gue upgrade kamar ini, studio ini. Jadi ada peredamnya itu dia nggak ada IG-nya, cuman ini gue cantumin nomornya di sini, namanya Architium. Itu bisa lu kontak aja nomornya terus bilang pengen pasang peredam kayak Kevin gitu. Yang peredam gue nih yang di belakang itu ukurannya 120 x 60 cm. Itu satunya harganya sekitar 700 sampai 800 ribu dan gue satu ruangan ini ada 15. Nah lu hitung aja tuh berapa. Ini ada pertanyaan terakhir, gear paling favorit apa nih Kev? Ini gear apa ya? Kamera kah? Kalau kamera sama lensa tentunya yang lagi gue pakai sekarang nih, kan gue lagi sering pakai Sony A6600. Terus lensanya ini baru beli nih 1655-nya, ibaratnya lensa G Master-nya buat APS-C lah. Tapi kalau gear yang apa ya, yang ada di setup, keyboard sih paling, keyboard ini nih. Bentar gue tunjukin. Gear ya udah ini keyboard custom gue, akrilik 65%. Terus ini ada keycaps juga, artisan keycaps pertama gue, menang raffle. Ini harganya $100, mahal sekali, cuman ya bagus lah. Dan ya kenapa keyboard gue banyak ya karena gue ada duitnya gitu. Gimana ya kenapa keyboard lu banyak ya? Ya karena pengen aja. Gitu kan orang kan koleksinya beda-beda, ada yang koleksi sepatu, ada yang koleksi jam tangan. Nah gue koleksinya keyboard gitu. Kenapa keyboard gue banyak ya karena gue ngoleksi. Dan kalau misalkan gue bosen, jadi gue bisa ganti-ganti. Misalkan lagi pengen pakai keyboard yang lain gitu. Oke, kayaknya gitu aja video kali ini. Video tes doang, gue ngetes lensa sama mic baru. Harusnya kalian kalau udah nonton video ini sampai selesai bisa komen di bawah gitu menurut lu gimana suara mic ini, karena ini mungkin kedepannya bakal gue pakai buat produksi video di channel pertama. Sip, sampai berjumpa di video selanjutnya ya, semoga.